Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak akan absen kalian terlebih dahulu untuk mengecek siapa saja yang berangkat dan yang tidak berangkat. Alisa Adelia Lamindra, ya. Latifah Husnayati Sahna, ya. Ainul Nadifah, ya. Hanifatul Maulidiyah Putri Untari, ya. Hasna Fania Fitri Irfani, ya. Kaisa Amalia Rizkina. Kenapa? Sakit apa? Gimana? Oh, demam. Nah, kemudian Nathan Manggala Ramadhani, Ahdan Hafid Zaidan, ya. Raditya Mahardika Wirapratama, ya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, Ustadz ingin mereview dulu pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Masih ingat tidak, anak-anak? Masih ingat tidak? Para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Namun yang wajib diketahui itu ada berapa? Siapa yang bisa coba? Angkat tangan. Ada 10. Oh ya, bagus. Sana ya, sekali jawabannya betul sekali. Bahwasanya malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada 10. Nah, dari 10 malaikat itu ada yang tahu siapakah malaikat yang menjaga pintu neraka? Ya, silakan. Malaikat. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan dong. Ini ya, Bapak akan menyampaikan tentang materi berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini nanti kita akan membaca dulu dalil tentang berkompetisi dalam kebaikan bersama-sama. Kemudian nanti setelah membaca kita akan mempelajari asbabun nuzulnya, kemudian faidah atau kandungan ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah nanti. Kemudian kita juga mempelajari tentang pengamalan tentang kandungan surat Al-Maidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nanti yang akan kita pergunakan adalah metode problem solving. Sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu tentang gambar yang mencerminkan posisi ketika belajar yang berhubungan dengan kompetisi dalam kebaikan. Oke, Bapak akan memperlihatkan kepada kalian semua tentang gambarnya. Sini ya, coba dilihat semuanya. Ini adalah siswa yang sedang ini juga ini A, B, C. Anggap aja ini A, ini B, ini C. Ya, jelas ya. Gambar dari siswa atau peserta didik yang ketika belajar adalah asik seperti ini. Sudah jelas diamati? Oke. Nah, ini nanti akan kita pelajari masalahnya apa, kemudian kita pelajari solusinya juga harus bagaimana. Silakan kepada anak-anakku untuk menjawab tadi tentang pengamatan menurut kalian semua. Silakan ditulis di buku. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, ini karena mejanya sudah sesuai, sudah relevan. Jadi kalian yang duduk dalam satu meja itu berarti kalian kelompoknya. Nanti kelompok A ya yang laki-laki dan kelompok B. Ya, nanti kan kelompoknya ya. Nanti kalian akan berdiskusi tentang permasalahan yang tadi kalian
temukan. Kemudian jika masih ada kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan, ya nanti Bapak akan membantu kalian supaya tidak salah dalam mengidentifikasi masalah yang tadi ada di dalam foto. Ya. Kemudian nanti setelah ini kalian akan menggali pembelajaran, menggali materi, boleh di dalam buku pelajaran PAI kelas 11 ya, tentang berkompetisi dalam kebaikan, atau sekarang udah canggih, cukup lewat HP kalian di Google ya, cari materi sebanyak-banyaknya untuk sebagai gambaran supaya nanti ketika kalian berdiskusi dan mempresentasikannya bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik di dalam kelas ini. Ya, oke. Gambar pertama ketika di dalam kelas anak sedang tidur. Yang kedua ketika di dalam kelas anak sedang minum di dalam kelas. Itu menunjukkan sikap apa. Kemudian yang ketiga di dalam kelas malah pada bercermin, main-main dan sebagainya ketika guru belum datang. Silakan diamati, ditulis di dalam buku masing-masing. Kalau ada yang tidak diketahui silakan ya, boleh bertanya terlebih dahulu. Sudah cukup? Udah ya semuanya ya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit ya, Bapak akan sedikit memberikan gambaran dalam materi berkompetisi dalam kebaikan. Silakan lihat di monitor ya, di layar kaca. Di sini ada materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Berkompetisi dalam kebaikan itu kalau bahasa Arabnya adalah fastabiqul khairat, yang berkompetisi dalam kebaikan. Ini disebut fastabiqul khairat. Nah, apa itu kompetisi dalam kebaikan? Ini merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Ya, jadi Islam itu sangat menganjurkan kepada kita semua untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan. Ya, contohnya seperti apa? Yang paling dekat di dalam kelas ini adalah kompetisi supaya kita menjadi ranking pertama, ranking 1. Bagaimana ini supaya kita bisa menjadi ranking 1? Tapi ingat ya, nah ya, jangan sampai kompetisinya itu tidak sehat, saling menjatuhkan, saling apalagi saling fitnah, saling suudzon. Ya, akhirnya rusak semua. Itu bukan kompetisi dalam kebaikan yang kita inginkan. Ya, jadi harus kompetisinya secara sehat. Nah, amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Nanti ketika dia menghisab, inilah yang akan menjadi timbangan bagi seorang muslim, menjadi berat timbangan. Maksudul berat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Jika ada yang beriman, maka fastabiqul khairat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut dalil tentang berkompetisi dalam kebaikan. Di sini disebutkan dalam surat Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum. Perhatikan sebelum kita menjelaskan tentang arti dan sebagainya, perhatikan terlebih dahulu dalam ayat musaddiqan lima. Silakan, ada yang tahu ini berarti bacaan apa di dalam tajwidnya? Musaddiqan lima adalah bacaan apa? Ya, idgham. Kenapa dibaca idgham bila guna? Tanwin bertemu huruf. Nah, huruf idgham bila guna ada berapa? Yaitu, ya betul sekali, tepuk tangan ya. Bacaan musaddiqan lima ini adalah bacaan idgham bila guna. Kenapa? Karena ada tanwin atau kita sebut tanwan ya, karena fathah, fathatain, kemudian bertemu dengan huruf lam. Maka dinamakan idgham bila guna. Huruf idgham bila guna ada dua. Cara membacanya tidak usah disertai dengan dengung. Jadi musaddiqan lima, jangan musaddiqan lima, itu salah. Ya, itu namanya idgham biguna nantinya. Ya, paham semua? Kum bainahum, baca apa? Hah? Ifa syafawi sebab. Betul nggak yang laki-laki? Yang benar, yang tegas, betul nggak? Ya, betul sekali ya. Tekan kembali. Ini adalah bacaan. Oke, mungkin cukup ya untuk pembelajaran tajwidnya. Saya harap kalian lebih mempelajari lagi tentang tajwidnya supaya bisa fasih dan sesuai dengan tajwid di dalam membaca Al-Quran. Ya, minggu depan sudah disiapkan apa saja? Yang pertama, asbabun nuzul dari kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, isi kandungannya. Nanti silahkan dipelajari di media-media atau materi yang ada di internet. Kemudian yang ketiga tentang pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh ya. Sampai di sini silakan, ada yang ditanyakan tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, Bapak harap kalian lebih memahaminya secara mendalam dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena fastabiqul khairat ini sangat baik bagi umat Islam, bagi kita semua, supaya kita mempunyai jiwa kompetitif ya, jiwa kompetisi yang mana kalau orang sudah mempunyai jiwa kompetitif ya, maka dia akan menjadi semangat, bersungguh-sungguh, dan dia mempunyai tekad kuat untuk mencapainya. Akhirnya dia akan menjadi sukses, dia akan menjadi pemenang, dia akan menjadi juara, sang juara. Maka Bapak harap kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti tadi tugas yang pertama ya tentang pemecahan masalah tadi ya, tentang apa saja? Mengidentifikasi masalah, kemudian mengamati masalah ya, terus analisa masalah, mengkomunikasikan dan mencari proses pemecahan masalah, solusinya. Itu juga nanti yang tadi gambar 3 tuh dikerjakan ya di rumah. Nah, sebelum kita tutup, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Cukup sekian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sesuatu yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya. Allahumma billahi taufiq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.